Pemirsa, skuad Garuda juga terus mematangkan persiapan jelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada latihan ini seluruh punggawa kecuali Miss Hilgers hadir, termasuk Kevin Dix. Bek FC Copenhagen itu bergabung setelah tiba di Indonesia Selasa pagi. Dalam latihan ini, Erick Thohir juga datang untuk memberikan dukungan dan semangat untuk seluruh pemain timnas Indonesia. Bagaimana peluang timnas Indonesia untuk laga krusial melawan Jepang besok? Sudah bersama kami manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji dan juga pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Pak Sumarji, bagaimana kondisi pemain Indonesia jelang lawan Jepang besok? Secara keseluruhan kondisi para pemain semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Ya, semuanya dalam kondisi yang sangat bugar. Dan alhamdulillah juga tidak ada yang satupun yang mengalami cedera. Dan kondisi ini yang semakin kesini semakin bagus. Tentu dengan kondisi yang sangat bagus ini sebagai modal utama besok kita menghadapi Jepang yang memang sangat berat untuk pertandingan besok. Baik, mental timnas Indonesia aman Pak? Kalau anak-anak secara keseluruhan mentalnya sangat baik. Juga barusan kita meeting tim yang kita berikan suntikan semangat agar supaya betul-betul besok itu menampilkan kemampuan performa terbaiknya siapapun yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Selain itu juga kita ingatkan secara keseluruhan bagaimana pemain agar sisa waktu yang ada hari ini malam sampai dengan besok pertandingan itu betul-betul mempersiapkan terutama mental. Ini penting sekali mental dikarenakan kan kita tahu bahwa lawan yang kita hadapi ini Jepang. Kita tahu Jepang juga belum pernah kalah. Dan Jepang besok juga saya membaca di media hadir full tim, kekuatan penuh. Maka kita juga harus bisa mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik, lawannya Jepang ini cukup menantang. Bang Ropan, apakah menurut Anda Sintayong wajib menurunkan seluruh pemain diaspora? Saya pikir ya bisa saja. Semua kan tergantung dari STY. Dia yang lebih tahu, dia yang bertanggung jawab dengan tim. Tapi memang tidak boleh coba-coba lagi, tidak boleh bereksperimen. Apalagi lawan kita kan Jepang. Tapi kita punya satu keuntungan lawan Jepang, karena kita sudah pernah merasakan bermain dengan mereka di Piala Asia, ya di bulan Januari lalu. Jadi tidak perlu rasa takut melawan mereka. Anak-anak juga waktu itu Egy bermain, Marcelino bermain, ya. Arhan juga waktu itu masih ditampilkan. Jadi masih oke semua kalau bisa. Yakob Sayuri juga waktu itu main ya ketika melawan dengan mereka. Dan kita hanya kalah 3-1 pada gol balasan dari Sandi, 1 gol bunuh diri, dan 1 juga ada penalti. Nah sekarang kan berbeda. Kita punya 8 pemain baru minus Miss Hilgers. Jadi makanya Jepang itu agak ketar-ketir lawan kita. Pelatih mereka Moriyasu juga sudah mengatakan Indonesia di Piala Asia berbeda dengan Indonesia yang tampil di grup C Piala Asia. Ini pra Piala Dunia di zona Asia ini. Karena itu tadi saya bilang, kita sekarang ada Martin Pas, ada Verdong, ada Tom Hai, ada Ragnar, ada Nathan Cho, ya, ada Jai Itses, ada Kevin Dix, yang semua tidak bermain ketika kita kalah dengan 3-1 yang saya bilang tadi. Jadi peluang kita untuk mengalahkan mereka itu terbuka. Anak-anak bermain enjoy aja, menikmati permainan, tidak perlu tegang, ruang ganti harus sejuk. Saya pikir Pak Marji lebih tahu dan Sintayong bagaimana untuk memberikan suatu motivasi yang bagus di ruang ganti. Yang penting, apa kata Pak Marji, kita punya modal mental yang bagus, kita lawan mereka. Mereka boleh bilang kuat, peringkat 15 dunia, selisih kita jauh. Tapi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Termasuk kita bisa mengalahkan mereka di GBK. Jadi anak-anak tidak perlu takut.
Karena itu tadi saya bilang, kita sudah pernah melawan mereka dengan kondisi pemain yang berbeda. Sekarang kita jauh lebih kuat. Kalau kita lihat dengan formasi, lebih kuat. Dan Jepang ada 5 pemain yang bermain di Piala Asia yang tidak akan bermain besok melawan kita. Termasuk pemain mereka yang mencetak 2 gol ke gawang kita, itu Ayase Oeda, yang bermain di Feyenoord, itu tidak main. Dia cedera sampai bulan Januari. Jadi ada satu keuntungan juga buat kita ketika Ueda ini tidak bermain, dan sekarang kita bermain di kandang. Jadi saya bilang, kita punya peluang, ya. Apapun dalam sepak bola bisa terjadi. Makanya Jepang itu hati-hati melawan kita, tuh mereka lebih takut dibandingkan mereka harus ke Cina. Bagaimana mereka bisa melewati pertandingan melawan Indonesia dulu. Karena mereka incar menang melawan kita dan menang melawan Cina, mereka lolos. Tapi mereka merasa berat melawan kita. Karena mereka tahu Indonesia sudah berbeda, dan publik di GBK itu akan memberikan tekanan yang luar biasa buat mereka. Baik. Gitu. Ya, boleh dibocorkan Bang starting 11 terbaik kita untuk lawan Jepang besok? Apa saya yang mesti bilang? Atau ada Pak Marji sini? Pak Marji mungkin? Kalau saya yang bilang dengan starting 11, ya saya pikir boleh dicoba juga dengan semua pemain diaspora, ya, mengapa tidak? Ya, kalaupun ada satu pemain yang dari kita dan Liga 1, Rizky Ridho menurut saya yang bisa bermain di belakang dengan Jai Ises dan juga dengan Kevin Dix. Ya, kemudian Sandy Walsh bermain di kanan, Calvin Verdong di kiri, penjaga gawang pasti Martin Pas menurut saya, ya. Tom Hai dan Nathan Cho akan bermain karena Ivar tidak bermain. Di depan itu bisa ada Eliano di kanan, ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Kalau Eliano belum dimainkan nanti babak kedua, masih bisa dicoba dengan Jakob Sayuri. Kita masih punya Jakob. Jadi saya pikir oke lah. Tergantung STY untuk melihat kebugaran pemain kan. Ketika besok tuh siapa yang lebih bugar, siapa yang lebih siap, ya itu yang akan bermain. Karena semua pasti siap tempur melawan Jepang. Akan ada motivasi yang luar biasa dari anak-anak untuk bisa memenangkan pertandingan gitu. Baik, Pak Sumarji, kami ingin konfirmasi, apakah Mes Hilgers ini memang tidak dilepas oleh Twente karena cedera atau bagaimana? Ya jadi begini, sebenarnya berkaitan dengan Mes ini dari awal sudah ada pemberitahuan dari klubnya ke kami, dan saya pun juga sudah diberitahu intinya bahwa Mes itu selesai pertandingan kemarin lawan Ayak kalau nggak salah ya. Jadi ada sedikit hamstring, sehingga dari klubnya memberitahukan tidak mengirim mes untuk kualifikasi di round 3 ini antara Jepang, dan kemungkinan juga kita juga belum tahu apakah nanti lawan Arab dia bisa dalam waktu dekat ini bisa datang, tetapi kan kembali lagi bahwa kita menunggu konfirmasi dari klubnya, karena memang kan klubnya memberitahukan kepada kita kalau Mes kondisinya saat sekarang ini sedang hamstring ya, cedera ya. Jadi kembali lagi saya kira ada atau tidak adanya Mes, yang pasti saat sekarang ini tim dalam kondisi yang sangat bagus, sangat solid, dan dengan adanya kedatangan Kevin itu juga bagian penambah semangat bagi teman-teman yang lain, pemain yang lain, seperti itu. Baik, Indonesia lawan Jepang besok targetnya apa Pak? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kita semua, intinya bahwa besok itu pertandingan harus mendapatkan poin, intinya seperti itu. Baik, Bang Ropan, prediksi skor boleh? Kalau bicara skor, saya lebih cenderung realistis ya, harus bicara sini ya. Menang itu luar biasa, tapi imbang sajalah. Ya, 1-1 ini ada gol, tapi 1-1, 2-2 itu paling enak buat kita. Kalau kita bisa mendapat skor 1 poin dari Jepang, kemudian 3 poin dari Arab Saudi, saya rasa kita bisa lolos. Ya, bisa lolos. Ya, apalagi kalau Arab hari ini bisa menahan imbang Australia hari ini. Wah, peluang kita lebih oke itu. Lebih mantap peluang kita. Gitu, Pak. Baik, apakah 3 angka ini jadi harga mati atau 1 poin cukup Pak Sumarji? Kita harap-harap cemas ini soalnya Pak. Ya, kita itu harus realistis ya. Sepak bola itu statistik itu bisa dibuktikan gitu. Kita melihat bahwa Jepang kan memang betul-betul tim yang sangat tangguh, sangat kuat. Jadi kita berbicara realistis ya, realistisnya kita dapat poin lah, seperti itu. Baik, Bang Ropan, kalau tadi sempat disebutkan beberapa nama, kalau Kevin Dix ini bagaimana dampaknya untuk mendorong semangat timnas?
Saya bilang ini luar biasa ya, kita bisa mendapatkan Kevin Dix di saat akan menghadapi Jepang. Karena sebelumnya kan itu paling tidak dia akan bermain melawan Arab Saudi. Karena baru dia diambil sumpah tanggal 8. Itu berpacu dengan waktu. Kalau dengan Arab kan baru pendaftaran tanggal 12. Jadi luar biasa kedatangan dia dan ini pengaruhnya bagus. Semua pemain Jepang atau pelatih Jepang tahu dengan kapasitas Kevin Dix. Dia bermain kemarin pernah ketemu dengan Manchester City, Manchester United, dan dia bermain sangat baik sekali, Kevin Dix. Jadi ketika tidak ada Mads Hilgers, kedatangan dia itu sangat membantu, ya. Dan dia bisa berdiri menggantikan posisi Mads Hilgers. Jadi kuatlah kalau untuk bicara di garis pertahanan kita sangat kuat, ya. Sangat mewah kita kalau untuk bermain melawan Jepang. Makanya Jepang saya pikir agak kewalahan nantinya untuk menghadapi kita dalam pertandingan besok, begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan dialog, ada satu informasi yang akan hadir. Pemirsa, dukungan supporter menjadi poin penting untuk tuan rumah Indonesia dalam melakoni laga melawan tim kuat Jepang. Menjalani duel sengit, timnas Indonesia akan didukung supporter bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Korea Selatan. Supporter selalu menjadi elemen penting dalam pertandingan sepak bola. Bermain di kandang sendiri menjadi modal positif skuad Garuda dalam menghadapi Samurai Biru. Stadion GBK diprediksi akan banjir supporter yang akan mendukung penuh para punggawa merah putih. Tanya supporter Indonesia, STY membawa kabar baik di mana skuad Garuda akan didukung ribuan supporter dari Korea Selatan. 일본에서 30명 오는 거는 사실 많이 오지 않는다고 나는 생각하고 있는 거고, 사실 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집이 돼서 응원해 준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 곳이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아가 월드컵에 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해 준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있고. Ya, kehadiran supporter tambahan ini diharapkan bisa membakar semangat Jay Izzes dan kawan-kawan untuk dapat meraih poin penuh di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kita lanjutkan dialog sore hari ini mengenai persiapan Indonesia melawan Jepang besok. Tanggapan Anda dari supporter yang akan hadir bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Korea Selatan, ini ada beberapa ribu begitu. Gimana Pak Sumarji? Waduh, ini kalau yang datang dari Korea Selatan, ini apresiasi ini luar biasa ini. Yang dimaksud dari Korea Selatan apa dari Jepang nih, Mbak? Korea Selatan, Bapak. Waduh, infonya dari Korea Selatan. Waduh, kalau itu benar luar biasa, mudah-mudahan itu benar. Dan kalau itu memang benar-benar besok dari Korea Selatan ada yang mensupport timnas Indonesia, itu pasti akan jadi tambahan semangat dan motivasi tersendiri buat para pemain. Rencananya akan ada 3.000 orang dari Korea Selatan, Pak, yang akan hadir untuk mensupport timnas. Yang benar itu? Kami dapat informasinya demikian, Pak. Waduh, benar itu. Kalau memang itu benar itu luar biasa itu. Mudah-mudahan diberikan tempat tersendiri dan itu bisa dilihat sama para pemain. Itu pasti ada motivasi tersendiri juga itu. Pastilah itu ya. Jadi tidak didukung oleh Korea Selatan saja, dengan kehadiran supporter kita yang mana saya dapat laporan dari GSI itu cukup akan memadati tribun GBK. Itu saja para pemain sudah luar biasa senangnya. Sudah benar-benar sangat luar biasa karena itu motivasi tersendiri buat para pemain. Apalagi Kevin Dix yang baru merasakan bagaimana aura GBK kan. Nah, itu pasti berbeda itu. Jadi sekali lagi kehadiran supporter itu betul-betul membuat motivasi para pemain secara keseluruhan itu berbeda sekali. Jadi itu yang selalu ditanyakan kepada para pemain, Pak Marji besok itu supporternya banyak apa tidak gitu. Jadi para pemain itu betul-betul merasakan sekali aura ketika yang hadir itu ribuan dan menggema di stadion. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti ini suntikan semangat luar biasa untuk timnas ya, Pak ya? Oh iya.
Bang Ropan, luar biasa kalau memang betul-betul itu informasinya benar, luar biasa. Ini saya sampaikan ke Coach Shin nanti kalau memang itu benar. Ya, mudah-mudahan juga muncul di media sosial ya Pak, supaya timnas juga lihat itu buktinya akan ada ribuan orang dari Korea Selatan hadir begitu. Bang Ropan, 3.000 infonya dari Korea Selatan akan hadir mendorong atau mendukung timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang besok. Anda melihatnya gimana? Ya sebenarnya mungkin kalau tidak sampai 3.000 ya, 1.500 aja cukup buat kita untuk ini luar biasa apresiasi yang bagus. Tidak pernah mungkin terjadi ya satu negara mereka bukan tim Korea Selatan yang bermain, tapi mereka yang bisa datang. Tapi mungkin ini karena faktor Sintayong ya, karena kan kepelatihan kita semua ada STY dan ada banyak asisten dia dari Korea. Jadi mereka perlu untuk menyuntik ini karena ini pertandingan yang paling penting buat kita. Jadi kalau mereka datang ini pada momen yang tepat. Tidak mungkin lagi mungkin Jepang akan bermain lagi kita di sini kan, belum tentu juga. Jadi ini adalah pertandingan yang betul-betul krusial dan perlu mendapat perhatian utama, makanya dukungan supporter itu sangat kuat. Ini pemain ke-12 yang ada di luar lapangan yang berpengaruh sekali buat kita. Jadi memang berbeda, atmosfer GBK itu berbeda dan itu kan selalu digaungkan oleh pelatih Jepang, oleh Hajime Moriyasu selalu bilang bahwa ini kekuatan supporter Indonesia yang mengerikan karena mereka selalu memutar kan pertandingan-pertandingan kita, termasuk ketika lawan Australia. Mereka bisa melihat. Jangankan di Jakarta, bermain di Arab saja kita itu hampir setengah stadion kuat ya, supporter Pak, ya? kita. Ya kan bermain dengan Bahrain, Arab Saudi dimanapun. Jadi ini militansi supporter kita itu luar biasa, sangat militan, ya fanatisme tinggi sekali. Jadi luar biasa kalau dengan ketambahan orang-orang dari Korea ini untuk bisa bersatu dengan penonton kita, gitu. Baik, yang terbaik untuk timnas besok. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih Bang Ropan sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Selamat sore Pak Mati. Pemirsa, Indonesia dan Jepang terus mematangkan persiapan jelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Sedangkan back FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada Selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. Sempat diikuti 6 pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini pelatih Jepang Hajime Moriyasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberi kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini posisi J. Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil ini didapat usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia.
Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Dan dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 1 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya Jepang selalu mendominasi atas Indonesia. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Messi Hilgers menyampaikan permintaan maaf karena absen membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Manado ini menyatakan butuh waktu untuk pulih sepenuhnya dari cedera. Permohonan maaf Messi Hilgers disampaikannya dalam bahasa Indonesia. Dalam postingannya di akun media sosial, Hilgers menegaskan bahwa ia alami cedera hamstring dan terpaksa batal membela timnas Indonesia. Hilgers berharap dukungan terus diberikan para Garuda fans kepadanya demi kesembuhan untuk dapat memperkuat timnas. Ya, Messi Hilgers menjadi sorotan pasca batal membela timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang. Shin Tae-yong terpaksa mencoretnya dari list 27 pemain karena mengalami cedera lagi saat membela klubnya FC Twente dalam laga melawan Ajax Amsterdam. Meski awalnya mendapat kritikan tajam, namun tak sedikit yang tetap menyemangatinya. Garuda fans berharap Hilgers dapat segera sembuh dan bisa membela timnas Indonesia. Pemirsa, jangan lewatkan untuk terus mendukung tim Merah Putih dengan menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Jepang di channel Sportstar 2 Jumat 15 November pukul 19 waktu Indonesia Barat.